beliau ini adalah seorang pengusaha. Pengusaha, ya. Showroomnya aja 2, punya rumah produksi, ya toh? Dan masih mau membersihkan masjid, ngosoi dhewe. Kita juga nggak gengsi, kita jualan minuman, Pak. Minuman pinggir depan sekolahan negeri, SMP negeri di Semarang, ya kita ngemper gitu, jualan buat kebutuhan harian. Cakep, Sing penting wani. Pak Ganda, siap. hari ini kita punya tamu yang selalu istimewa. Oh iya dong, harus dong. Cakendel buat cakendel, Ya. pokoknya kita selalu menghadirkan Ah, tamu-tamu yang jos, just ya. marki jos. Ini sangat inspiratif sekali Yes, karena beliau ini adalah seorang pengusaha. pengusaha, ya. Showroomnya aja 2, punya rumah produksi, ya toh? Dan masih mau membersihkan masjid, ngosoi dhewe. Wis keren. Ngeri nggak? Keren. Tahu nggak berapa yang sudah dibersihkan? Nggak tahu, Bang. 200 masjid. Wow. Masjid. Langsung kita perkenalkan, beliau adalah Pak Rio beserta istri. Yes. Keren. 200 masjid, bro, wis takon ono dhewe. Karena Iya. Pak Rio, selamat pagi Bu Rio ya, dan Iya. Bu Sasa ya. Bu Sasa. Ya, Pak Rio dan Bu Sasa. Itu Sasa itu tutup bumbu masak, bro. Oh iya. Itu istrinya Pak Rio. Iya. Jangan salah menyebut ya. Pak Rio bener ya, jangan kagungan ya, punya apa namanya? 2 showroom mebel ya. Di Kedung Mundu sama Kedung Mundu sama di Pos Pawarno. Ya. Ini showroom apa Pak Rio? Showroom furniture mebel ya. Furniture mebel. Terus ada satu production juga ya. Ya ada satu. Apa saja yang dibikin sendiri? Ya kita kalau di usaha kita ya spesialisnya di sofa. Oh, sofa. Oh, sofa ya. Sofa bukan Sasa juga, Ya. cuma keliru-keliru. Ya. Itu yang temannya Pak Jumalu, Sofi ya? Itu apa? Furniture juga? Enggak? Sudah pindah, Pak. Sudah pindah ya? Tapi berarti ini khusus sofa ya Pak Rio ya? Iya, meskipun kita juga ada spring bed, mebel yang lainnya, tapi kita lebih dikenal Spesialis ya, Spesialis ya. sofa. Tapi misalnya ada pesanan Misalnya jok mobil gitu, oke. jok mobil, Ngejoke mana? Kayak, itu kan ngarep tak joke itu misalnya. ngejoknya kursi lagi bisa. Ganti kain gitu loh bro, Ya, warna bisa. biru nyolok, merah nyolok iya. gitu, bisa. Oh gitu ya? Oke. Aku heran loh, beliau itu pengusaha. Nek menurut ukuran saya ya sukses lah, mau punya Iya, 2 showroom iya. kok ya, punya rumah Dan produksi. tentunya kesibukannya kan sudah Begitu banyak loh, kok isih Banyak. sempat ngersii masjid. Bener lah itu, 200 bener tak? Ya lebih lah, 200 lebih. Oh. Malah lebih Pak. Itu daerah mana saja? Ya, sekitar Semarang. Jadi kita gilir Semarang Timur, Semarang Barat, Semarang Selatan, Dan Tengah. itu apa Pak? Itu komunitas atau apa yang resep masjid itu? Komunitas. Komunitas ya? Iya, komunitas. Jadi komunitas ini apa di Semarang aja atau ada di seluruh Indonesia? Atau Di Jawa Tengah Jawa Tengah. ada 20-an lebih kabupaten juga ada. Berarti sudah ada di 20 kabupaten kota berarti ya? Kota. Iya. Ya. Kota 200 itu sak Jawa Tengah atau Semarang saja? Nah, Semarang. dari yang Banyak, dari yang komunitas resep masjid Dulu Semarang. itu Semarang saja wis 200 Pak kan. Beliau ini ketuanya ya, Pak Rio ini Ketua. ketuanya, ya kan? Ya. Sudah membersihkan lebih dari 200 masjid. Masjid. Itu Pak Rio sendiri apa bersama tim? Iya, sama teman-teman tuh ya Mas. Nah, itu penjadwalan resep masjid itu seminggu sekali atau sebulan sekali atau gimana Pak? Ya, setiap Jumat sih kita. Oh setiap Jumat. Jumat. Dan rata-rata ya teman-teman ya ada yang pengusaha juga, ada yang wira swasta. Rata-rata ya wira swasta. Tapi kan cuman suruhan teman-teman kalau Mas Rio itu orang melek nyetel dhewe toh. Wah, ya tetap kalau memang harus mantau terus kita juga turun. Nah jenengan turun itu jenengan melok resik-resik bener-bener ngosoki gini. Ya, Apa hanya Mas iku Mas tes ngono ya. angkat Pak. Wah, pengusaha ya. Nah, Sakjane gimana sakjane? ya tetap kita juga ambil bagian.
Kalau saya kadang keliling juga tapi pas satu itu ya turun. Tetap turun, tetap ngosok ide ya. Iya. Bro, pengusaha sukses loh bro. Ngeri. Ngosok ide masjid tuh luar biasa ya. Padahal kalau di data Semarang ini ada berapa masjid, Pak? Ada ribuan. Ribuan ya? Jadi masih panjang ya. Masih panjang ya. Gitu ya. Iya. Masjidku berarti sesuai ya. Tinggal nanti didaftarkan ke kita, nanti Gitu ya? dijadwalkan sama admin kita nanti. Oh, prosedurnya harus daftar dulu berarti. Iya, kita biar masuk list dulu kan nanti. Oh, oke. Nah, berarti kalau dari tadi yang sekitar ada ribuan masjid di Semarang itu, misalnya belum tahu, berarti dari komunitas ini mengunjungi masjid dulu gitu, Pak? Ya, ada beberapa relawan kita juga pengurus DMI gitu ya. Oh, beliaunya woro-woro juga. Woro-woro ya. Mas mana siap. Akhirnya malah antrian numpuk-numpuk gitu ya. Artinya kan di podcast ini kita menginfokan juga pada sobat kendel ya. Jadi misalnya ada pengurus masjid di Semarang khususnya saat ini dan Jawa Tengah lah ya. Karena tadi ada sekitar 20 titik. Nah, nanti kalau membutuhkan mesin masjid ya bisa menghubungi panitia ya Pak ya? Bisa nanti kita tulis di deskripsi ya? Video ya? Bisa nanti kasih saya gitu loh Pak. Iya. Ini kan sekalian menginfokan kan? Ya betul. Jadi sobat kendel kalau ingin membersihkan masjidnya dan mengundang komunitas beliau, bukan mengundang beliau sendiri ya. Mengundang komunitas beliau, dan silakan lihat di deskripsi. Iya. Bro, sing diresiki bagian mana saja? Standar ya panjenengan? Standar ya Standarnya komunitas. Toilet, terus tempat wudhu, terus langit-langit kita sebul ya Pak ya. Kita apa? Kita sebul tiap di langit-langit itu. Nah, sebul pakai ya alat. Gitu ya. Sebul nih. Susah terjangkau yang langit-langit. Biasanya banyak ini ya sarang-sarang tuh Pak. Keren ya. Sama halaman ya. Halaman Rumput ya. Tapi yang rawan itu memang kamar mandi, Bro. Iya, sering. Tempat wudhu, kamar mandi, terutama kamar mandi terutama. Licin itu ya, Pak. Ya, nek tempat wudhu licin lah. Ini kamar mandi bukan hanya licin, Pak Ganda. Tahu. Iya. Aku harus jujur ya, aku ya muslim, Bro. Ayo masjid itu bau, aku malu saya. Iya. Tapi kalau kita dapat yang kayak gitu malah seneng panen kita seperti itu. Betul. Oh gitu ya. Betul. Nek wis resik ngono kok terus undang beliau iku malah gak enak ya. Iya. Enak sing bau. Dari komunitasnya Pak Rio ini sudah berangkat waktu bersih alatnya komplit Pak ya? Alat dah komplit ya, resi apa? Biasanya bawa ini kursi itu vakum itu bisa sama ini ya pengharum WC itu. Kalau yang di toilet kita ada bahan sendiri ya. Itu ada bahan ya? Bersihkan karang itu kita sudah ada yang support sih, ada produk lokal juga. Terus ini relawannya itu dibayar nggak? Ya dibayar Pak. Dibayar sama Allah tapi nanti. Enggak, maksudku finansial loh, finansial. Finansial tidak ada. Enggak ada ya? Enggak ada. Tapi kan tetap keluar biaya toh, alat pembersihnya, kemudian bahan pembersih kan tetap keluar biaya. Tapi ada yang ini kok. Ada yang support dari. Ada yang support dari pengusaha. Ada yang support dari pengusaha. Oh, mantap. Untuk makan, sarapan pun juga kita juga ada yang support juga. Kalau ada simpatisan ingin support boleh kan? Oh, boleh banget. Boleh. Ngontak aja ya ke Pak Rio ya. Kalau support ngontak ke Pak Rio. Kalau undang kebersihan masjid ngontak timnya Pak Rio ya. Ya, jelas kita memang tidak membiasakan untuk minta bantuan itu enggak. Iya, saya yang memintakan. Saya kan simpatisan. Nanti kalau teman-teman ada yang terketuk hatinya itu. Ini kepingin menyalurkan banyak orang yang punya duit, tetapi nggak ngerti saya harus kemanakan ini. Iya, benar Pak. Nah, ya. Kan memang gitu, ada yang nggak tahu. Iya, diisrafkan, ditasarufkan kemana gitu kan. Biar sudah ada wadahnya. Iya. Terutama orang-orang yang suka bersih. Ikut terpanggil loh, Bro. Wong sing sono bersih. Wah, aku duitku tak tokok. Gede Pak Rio bae. Ngono, Pak Ganda. Iya. Itu saat membersihkan berapa personel Pak relawannya Pak? Biasanya Pak.
Kalau kita di grup itu ada 50-an, tapi kan yang bisa berangkat sekitar 15-20 orang. Atau lihat misalnya lihat masjid itu gede, di list misalnya, oh ini masjidnya gede, gitu enggak? Atau itu juga termasuk gede itu nanti kita juga semakin ngopiak relawan itu, semakin banyak bisa. Iya, artinya kan tetap lihat ini kan, masjid yang akan dikunjungi ini mana itu kan, tetap dilihat kita survei juga kan. Misalnya yang kecil mungkin cukup 10 orang gitu kan, kalau gede berarti kalau 15 orang mau datang itu kecil ya tidak apa-apa. Udah apa ya, rame-rame ya Pak ya? Cepat selesai bisa. Yang penting gitu ya? guyupnya itu. Guyupnya ya, benar-benar guyupnya ya. Itu biasanya kalau membersihkan dari jam berapa sampai jam berapa? Atau berapa hari? Biasa. Setiap Jumat apa? Setiap Jumat aja. Oh, Jumat saja. Setelah Jumatan. Mungkin enggak 2 kali. Sebelum malah ya. Mungkin enggak 2 kali Jumatan. 2 minggu maksudnya, 2 kali datang di satu masjid. Ada nggak? Cukup 1 hari itu ya 1 masjid itu. Oh gitu. Paling kita mulai sampai lokasi jam 7, mulai nanti buat sarapan lain-lain jam 8 baru mulai. Sebelum Jumatan Pak, sebelum Jumatan. Sarapannya bareng-bareng? Ya bareng-bareng Pak. Nah, itu luar biaya. Aku kepo mau anak supportnya tadi ya? Iya, ada supportnya. Iya, ada supportnya. Jadi sebelum Jumatan, terus perkiraan jam 10 selesai ya, jam 10 jam setengah 11 ya, terus bisa digunakan untuk Jumatan. Wah, keren. Bro, mungkin bisa cerita bro, kok iso tergerak sampai yang masuk di komunitas itu gimana ceritanya? Awalnya gimana? Awalnya itu. Atau nek ngerti ceritanya sejarah berdirinya, cerita deh. Sejarah berdirinya. Kok iso ono gerakan itu gimana ceritanya? Karena dulu ya teman-teman juga banyak pengusaha di situ. Memang banyak teman-teman yang pengusaha di situ terjerat di riba ya Pak ya. Terus selain ikut beberapa komunitas anti riba, pada pengen tobat semua, wis kegiatan lah gitu ya. Ben barokah sing beda manfaat piye gitu ya. Iya. Akhirnya ya perdana itu di masjid mana ya, di pemuda kantor apa ya? Garuda apa ya? Itu perdana sak Jawa Tengah? Yang di Semarang. Oh, yang di Semarang. Tapi yang sak Jawa Tengah berarti sebelumnya sudah ada kan? Itu kota-kota lain belum, paling masih Kendal terus Semarang. Iya, yang pertama itu Semarang apa Kendal? Kendal dulu. Oh. Ini basecamp pusatnya Pak ya? Iya. Di Kendal ya. Penggeraknya yang dari Kendal kan. Oke. Ketua pusatnya kan yang dari Kendal kan? Iya. Luar biasa ya. Ini dari apa? Udah dapat apresiasi apa dari Presiden? Wali orang apresiasinya dari Gusti Allah. Tapi ada nggak sih? Ada nggak sih? Panggil gitu kan Pak. Kan ini kan udah mungkin Pak Wali, Pak Ganjar. Loh, kalau didukung pemerintah lebih keren lagi. Itu kan saya tanyakan. Jadi keren lagi. Apresiasi dari pasti lebih. Mungkin dari pemerintahan ada ya. Iya. Mungkin setelah ini Pak nanti ada. Iya, itu akan akan memberikan manfaat yang sangat besar. Iya, kan kalau disupport dari pemerintah itu kan lebih tentunya lebih dapat manfaat yang lebih luas gitu loh. Iya. Dan ini sebenarnya manfaatnya bukan hanya membersihkan Pak Ganda, tapi juga edukasi. Betul, edukasi. Iya toh? Edukasi untuk meningkatkan kualitas hidup kita ya, secara umum dan secara khusus masjid-masjid. Mungkin pesantren pernah nggak bro? Pesantren pernah dulu di Banjarnegara, jadi kita se-Jawa Tengah. Pesantren apa saya lupa di Banjarnegara itu ya luar biasa gitu. Pas pembukaan resepsi masjid di Banjar ya langsung teman-teman ke Banjarnegara bareng seluruh Jateng itu. Ya seru sih memang. Seru ya. Yang penting guyup banyak ratusan relawan itu di situ semua senang. Bro, ada juklok nggak sih? Ada SOP nggak sih? Untuk SOP di toilet ada, untuk SOP ada SOP-nya? Iya. Mantap. Aku lihat di Singapura Pak Ganda. Iya. Itu di Kampung Bugis namanya. Itu ada masjid sing nganggo SOP sampai dapat ISO 9001. Wah, itu yang ISO keren mana bro? Aku belum dari konsultan bro. Oh gitu. Konsultan ISO belum aku. Tapi saya bukan certification body. Saya adalah praktisi ISO di Telkom. 7 tahun aku nyekel ISO. Ayo tak konsultan nih. ISO. Nanti biar sama tim pengurus kita ya nanti konsultan. Itu keren itu. ISO itu menetapkan standar saja. Supaya apa? Semua yang bergerak itu ngerti apa yang harus dilakukan gitu. Dan
ini ya. Standarnya sama. Sama semua ya, gitu. Standarnya sama. Contoh ya Pak Ganda. Prioritas pertama adalah kamar mandi, misalnya itu. Dan itu dicantumkan. Benar. Kenapa kamar mandi? Iki tak cariku. Aku dulu Arido itu kan pernah saya ajak benchmark di pondok pesantren Ar-Rodiyah sini, dekat sini. Itu kamar mandinya bersih. Dan dia saya tanya, Pak, kenapa kamar mandi, Pak? Kamar mandi ini tuh Pak, barometer. Iya, toiletnya. Jadi dapur, kamar mandi, toilet itu, dapur, kamar mandi, terus kamar tidur. Itu barometer. Betul. Kalau 3 tempat ini bagus, maka seluruh tempat itu pasti bagus. Maka yang selalu kita periksa adalah dapur, kamar mandi, tempat tidur. Itu jadi ini ketua yayasannya Ar-Rodiyah. Dan itu saya pakai. Bener, tak cek itu bener memang. Nah, ngono maksudnya bro. Itu dicantumkan di dalam dokumen bro. Contohnya itu. Nanti siap kan Pak Jumalan nanti. Siap. Dampingi kita semakin pro lagi. Benar ya Pak Jumalan. Ya. Tapi ini saya juga mau ngepoin tentang bisnisnya. Oh bisnisnya. Wih, ini masjidnya mas berarti ya? Kebersihan. Apa? Kebersihan. Kebersihan udah ya. Jadi kita nanti lah masuk lagi lah. Iya, harus bolak-balik. Bolak-balik aja. Oke. Nah, saya ini kan yang menarik kan bisnisnya beliau ini. Ya kan. Furniturnya nih udah lama Pak furniturnya? Ya kurang lebih ya. Kita berapa? 6 tahunan ya. 6 tahun. Ya. Oh, udah running ya. Emang kita benar modal dari nol juga sih Pak. Dari nol ya? Benar-benar ya. Awalnya dulu bisnis apa sebelum ini furniture? Awalnya saya jadi anak buahnya mungkin di maksudnya? Mitra Telkom dulu ya Pak ya. Apa jangan Tele marketing Pak. Memang orang-orang sales itu top. Iya. Coba lah, dari salesnya Telkom, sales tuh maksudnya mitra atau mitra dong? Ya. Dari sales mitra loh, dari Telkom. Sekarang punya usaha sendiri, showroomnya sudah 2, keren. Jadi terus setelah dari mitra Telkom tuh punya, wah saya harus buat ini ya. Tapi udah merit dulu ya? Sudah ya. Sekali-sekali Mbak Sasa ditakoni loh, masuk mau diundang sini orang-orang. Sasa terus apa tuh? Istri pegang apa men? Ya dulu kan awalnya kan online-nya tahun 2013. Online? Iya. Saat itu kan saya masih. Berarti Bu Sasa jalankan yang secara online? Iya. Yang saat bisnis kan, furniture ini ya? Iya. Saat itu masih kerja, kemudian hamil 4 bulan. Terus kan sering capek, jadi suami minta resign. Nah, setelah resign kan nggak ada kerjaan di kosan, waktu itu kan masih ngekos. Wah, masih ngekos Pak? Iya, ngekos berdua. Wah, kayaknya ini perlu diulik. Benar dari nol ya Pak ya. Nggak cuman pas ngisi bensin ya dari nol ya. Ini kisah hidupnya Pak Rio dan Bu Sasa ini memang benar-benar dari nol. Dari tinggal di kos-kosan ya. Tinggal di kos-kosan, sekarang udah punya 2 cabang di Semarang ya. Benar ya Pak? 2 cabang dealer ya? 2 showroom ya? 2 showroom, 1 rumah produksi. 1 rumah produksi ya. Ngeri lah. Terus pemasarannya waktu awal-awal gimana Pak? Ada kendala atau gimana Pak? Dulu cuma pakai marketplace yang tren dulu kan ada apa? Berniaga toko bagus ya. Dan masih pakai. Oh iya dulu toko bagus tuh ya, berniaga ya. Belum LX ya. Bukalapak belum ya, waktu itu belum ada ya Pak ya? Belum ada. Dan handphonenya handphone jadul yang jadul banget lah. Sing berdiri Pak? Bukan. Yang cross itu. Saudara kayak gini. Saat itu belum sofa, produknya masih spring bed aja. Oh spring bed. Itu bikin sendiri atau? Kita ngejualin. Oh jualkan ya. Jualkan aja. Baru waktu itu masih ngejualin ya. Iya. Karena saya nggak ada kerjaan, akhirnya itu online spring bed itu dari sebulan cuman laku 1-2 piece. Dan pas nggak ada kerjaan jenengan suka nesu-nesu rak suami? Ya waktu awal-awal pernikahan ya sering bertengkar. Waduh Pak, ini yang ngono ya. Lah iya ini guys lumrah dah. Biasanya kan kalau berantem kan nggak sampai malam lah. Udah. Pagi sore dan Satu malam serang. Iya.
Iya, seru ya. Iya. Terus dari itu setelah dari sales Telkom ya? Iya, ngejualin produk tadi, produk orang, terus ada inisiatif buat sendiri tadi di Pak. Buat sendiri. Sebelum membuat sendiri ya Pak Beda ya? Waktu di sales Telkom pun jenengan termasuk sales berhasil enggak? Ya, dia berhasil Pak. Berhasil ya? Berhasil mengclosingkan beberapa lumayan sih. Beberapa ya? Cuma saya komisinya langsung depan sekali aja kan customer harusnya berlangganan terus ya. Ini saya ingin ngajuin ke Telkom tuh salesnya disupport kalau biar bisa menimang komisinya tuh selama dia berlangganan kan. Selama dia berlangganan sampai untuk komisi terus. Ini sekali aja ya. Iya di rumah manajemen Telkom. Jadi kurang seru untuk karir itu memang kurang seru karena hanya di depan saja. Terus pertanyaanmu silakan dilanjutkan. Ya tadi yang dari awal ngejualin barang orang, terus ada inisiatif aku gawe dhewe ya. Sofa itu gimana Pak? Ada inspirasi apa? Maksudnya kalau punya pikiran seperti itu gimana tadinya? Dulu ya dengan pengrajin dulu kita itu pengrajinnya kewalahan. Mas aja jaga kaku tok. Oh iya. Akhirnya kita ya dengan terpaksa produksi Wan. Produksinya terpaksa akhirnya dapat tukang padahal kita juga modal ya ngepres kan. Akhirnya tukangnya bawa mesin jahit sendiri, bawa kompresor sendiri. Yang penting kita nyediakan 1 juta buat dia ya. Mau dia. Mau ya. Tapi yang keren itu gini Pak. Keputusan untuk membuat sendiri itu setelah melihat pengrajinnya kewalahan. Iya. Apa maknanya? Jualannya ini laris deh. Iya. Iya, bener nggak? Iya, lumayan Pak. Alhamdulillah. Jualan laris terus ya keluar dari zona nyamannya atau Pak? Dari zona nyaman setelah keluar dari sales Telkom tadi. Enggak, kalau dia enggak wani, wes aku nekat gawe dhewe. Oh iya. Misalnya kan kalau nyaman aku golek liyane ya, sing penting iso ngedol. Sing iso ngono ya. Kan lain, Pak, tapi beliau ini berani punya prinsip sama berani berisiko lah ya. Punya prinsipnya ada juga sing penting wani. Sing penting wani. Bener ya, sing penting wani. Sing penting wani. Iya dah. Jadi akhirnya memutuskan itu ya. Pokoknya semua pengusaha sukses yang duduk di kursi ini itu mesti ada prinsip sing penting wani. Nah, iya. Prinsipnya tuh yang wani aja wedi-wedi, yang wedi aja wani. Iya. Betul. Berarti itu akhirnya memutuskan sofa ya. Kenapa yang dipilih hanya sofa, Pak? Asik sih Pak ya. Asik ya. Juga sofa kita senang banget gitu ya. Dan saat itu juga di rumah kita nggak punya sofa, terus suka sama furniture. Oh, awalnya gitu ya. Pengen dulu ya. Pengen punya. Orang di sofa keloro-loro pengen dulu ya. Wis nek ngono tak borong ae kalau jual sisa. Dan mungkin memang sofa itu ini ya. Kan kalau di tempat-tempat rumah tangga pasti kan ada di depan gitu ya. Jadi kayak tamu kayak prestisnya. Kayak prestis gitu ya. Prestisnya gitu ya, Pak ya. Iya. Dulu iya banget. Nek ana sofa itu rasanya kalau oleh ana lagu tuh. Apa? Sing ana sofa itu lho apa sih? Goblok, bukan ya? Duduk di sofa itu loh. Oh iya. Iya kan? Dulu ya. Karena memang sofa waktu itu sing dulu itu orang-orang yang punya prestis tinggi. Iya. Ya, Nah, ini sampai sekarang masih Pak, karena ya tetap orang masuk kan mingguannya gitu. Untuk tamu kan. Iya. Untuk menerima tamu ya Pak ya. Jadi ya cuman saya kan umum. Ya sekarang udah umum. Nek waktu itu sampai dia loro-loro itu kan mergo durung umum waktu itu. Akhirnya dia dendam tuh, saya ingin gawe dhewe. Oh ya, akhirnya ya berkembang terus ini ya akhirnya sampai sekarang ada 2 showroom ya. Di mana Pak di Semarang Pak showroomnya Pak? Di Kedungmundu sama di Puspawarna. Sama di Puspawarna. Oke. Kalau rumah produksinya di Telogomulyo. Siap. Iya. Gitu ya. Untuk sewa tempat awal-awal pun juga udah ngedut gue sewa iki. Ya terus gimana berantem lagi? Ya karena fokusnya di solusi Pak ya. Jadi kalau fokus di solusi semakin jelas solusinya. Iya, benar.
gitu ya. Rulusnya yang kita belajar di master gitu ya. Kalau fokus di masalah nanti yang besar masalahnya gitu. Kalau fokus di solusi yang besar peluang solusi itu banyak. Di akhirnya ketemu tempat yang bisa dibayar bertahap. Yang dibayar bertahap. Ya, langsung berat. Kadang harus sewa minimal 2 tahun, ada yang minimal 5 tahun langsung gitu kan. Tapi kan untuk tempat bisnis ya, kita malah setahun bisa dibayar 2 kali, bahkan sampai 4 kali gitu ya. Iya. Ini produksinya Pak Rio ini sudah sampai mana pengiriman? Ya di Kalimantan juga kirim juga, di Sampit, Pangkalan juga pernah. Tapi seringnya di area Semarang ya. Jawa Tengah lain kota Jawa Tengah iya. Sering juga ya. Blora, Cepu ya. Kalau Bu Sasa masih main online juga sampai sekarang? Ya masih online juga, paling cuma mantau aja. Oh mantau juga ya. Kalau yang lebih intens itu di pembukuan sama. Pembukuan ya. Iya. Tapi untuk online-nya siapa sekarang pegang? Ada tim. Online ada tim. Oh, ada tim. Mantap. Bisa dilihat di mana, Bu? Ininya. Online di marketplace apa? Di marketplace OLX, Instagram. OLX ya, Instagram. Nanti kita tulis lah kalau pengen beli mebelnya Pak Rio. OLX, Instagram, terus yang Google My Business-nya di Maps-nya. Oh, Google My Business ya. Ya, nanti bisa diinfo di deskripsi video, Pak. Total timnya berapa di 2 showroom dan 1 production? Ada 12. 12. Mantap. Ya. Luar biasa. Loh, kunci suksesnya apa tuh, Bro? Menurutku sampean anak muda ini putranya kira putra? Baru 2. Nah, ya baru 2 tuh. Yang paling gede berapa usia? 9 tahun. Sukses loh, showroom 1 production, Mas. Dia kan dari nol tadi kan. Apa? Yang menurut kalian kunci suksesnya apa? Tawakal sih, Pak. Tawakal. Pasrahan aja sama setelah ada. Luar biasa, spiritual banget ya. Tawakal. Sampai kita tidak dapat ruko pun ya pasrah aja, yang penting kita gerak. Itu kuncinya nih tawakal. Ya, saya anak kuncinya, Bro. Apa? Anak kuncinya. Tadi yang penting gerak terus. Oh, gerak terus ya. Iya. Tawakal terus gerak terus ya. Terus ya. Oke. Ya, fokus di solusi kan. Fokus di solusi. Tawakal gerak terus, fokus di solusi. Cari ini master. Tidak gengsi. Penting itu enggak gengsi. Tidak gengsi ya. Karena kita sebelum punya showroom, kita pameran itu ya bulan 1 sampai ke 3 itu masih jualan. Tapi bulan berikutnya belum terus ya. Akhirnya untuk menutup kebutuhan harian, kita juga nggak gengsi, kita jualan minuman, Pak. Minuman pinggir depan sekolahan negeri, SMP negeri di Semarang ya, kita ngemper gitu ya, jualan buat kebutuhan harian. Ngemper itu bagaimana maksudnya? Ya di pinggir jalan depan, itu di depan toko? Di depan sekolahan SMP 29. Yang jualan siapa? Kita berdua. Iya. Istri bonceng naik kombong belakang gitu kan. Itu waktu masih jualan mebel kan? Iya, masih. Belum punya showroom kan? Belum punya showroom. Iya, mantap. Keren. Jadi anak dititipin dulu waktu itu. Iya, benar. Tapi itu sudah keluar dari Telkom kan? Ya sudah. Waduh. Orang langsung sukses, Bro. Delok itu perjuangannya Pak Rio. Itu berarti dari 0 ke sampai sekarang ini 6 tahun ini Pak ya berarti ya. Totalnya ya. Dari jualan apa jenenge minuman di emperan. Tahun berapa tuh yang? Kalau online itu awal jualan Spring Bread 2013. Awal jualan Spring Bread. Iya. Itu masih yang jualan minuman di emperan? Belum. Oh belum. Belum ya. Terus sampai jualan minuman di emperan itu berapa lama sejak jualan Spring Bread? 2015 atau 2016 ya? Iya, 3 tahun. 3 tahun setelah mulai jualan Spring Bread. Iya. Itu masih jualan minuman. Iya. Lama loh perjuangannya 3 tahun loh, Bro. Sampai sekarang berarti ya. Agak kuat itu. Ya rawat ya bingung. Tapi keren Pak. Terus yang saya mau kepoin ini Pak. Memang ini juga yang dialami keluarga muda ya. Jadi kan pasti itu kendala ekonomi ya Pak.
di awal-awal bina rumah tangga ya. Seperti yang Pak Rio sampaikan, nah itu kiatnya itu apa Pak? Supaya tetap rukun, tetap damai ya, tetap ora panik gitu lah. Kiatnya ya tuh para lelaki kok tetep rak panik kok dia panik kok. panik biasa panik tapi Tetap panik ya? untuk iya. ya sebenarnya itu Kan ya. dia nggak ngerti panik. Ora ngerti. Nasihatnya untuk para suami Pak, Ya. para suami oke ngalah Pak. Oh gitu ya. Oh ngono ta. Oke ngalah. Alah tenane. Iya. Ada Pak Kodi Mbak Sasa. Ngalah tenan ra. Ya belum selesai Pak. Rio ngalah terus apa lagi Pak? Menghindari berhutang. Menghindari Wah. berhutang. Contoh. Siap. Jadi Terus. dalam keadaan nggak punya pun juga kita menyembunyikan Kesusahan ya. dari orang tua, dari tetangga gitu. Pokoknya kita seger ya Pak ya. Ya, yang penting ada beras aja di rumah, nanti lauknya apa? Apa ya uyah apa-apa. Ya bawang ya. Iya, Iya, sama bawang. bawang. Dan supaya terus ada beras itu tadi jualan minuman di emperan. Iya keren. Bahkan sempat ngalamin juga nggak bisa memperpanjang kontrakan, besok harus pindah ke rumah kontrakan yang baru, nggak punya spring bed kan, jadi tidurnya di tikar. Itu juga pernah. Di mana? Di Tikar di mana? Di Pedurungan. Mbak maksudnya sudah itu menempati kontrakan baru? Iya. Iya. Oh, tapi nggak ada spring bed-nya. Nggak ada tempat tidurnya maksudnya. Iya. Tidurnya di Tikar. Ya. Iya. Tapi kan bukan langit sebagai maksudnya atap. Tahunya orang sekitar ya kita hahi aja ya Pak. Senang. Gitu ya. Tapi Seneng aja. aja senyum Bro. Iya. Wajah gembira ya. Aku mau ketemu pertama kali. Ya, kita tuh mau nih Tapi memang betul Pak. Pokoknya apapun kondisi kita, kita tetap jangan kehilangan yang namanya sukacita Pak. Iya toh. Kayak kendel kan kita selalu sukacita. Ya. Seneng terus pokoknya. Senang pokoknya Pak. Kuncinya seneng ya. Gak dicit ya seneng. Iya. Golek. Iya. Oke, kalau bisa sah gimana waktu awal-awal tuh ngerasain tadi tetap sabar gitu ya. Iya, tetap sabar. Kalau pas bertengkar aja paling ada keinginan untuk kembali ke orang tua dulu. Kayak gini untuk kembali ke Orang tua. Lakukan saja. Kepada orang tuaku. Karakter ayahku. Iki gak ngerti lagu ini berarti seumuran dia Pak. Tapi nggak sampai sih akhirnya. Nggak sampai karena langsung. Nggak sampai ya? Iya, langsung disusul di jalan. Oh gitu ya, disusul ya. Langsung disusul apa? Disusul di jalan. Oh berarti sempat pulang gitu. Ya? Sempat mau. Sempat mau. Waduh. Loro rek. Tapi bagus ya, romantika beliau itu keren banget. Iya, romantika. Tapi setelah dipikir-pikir lagi kenapa sering debat ya mungkin karena waktu awal-awal dulu ya sempat itu sih main riba gitu. Punya kartu kredit, kemudian motor juga setelah riba itu dilepas semua ya. Alhamdulillah dalam keadaan apapun Tenang ya? kita lebih Tenang ya? Luar Tenang ya, biasa. luar biasa. Anu, tisu. Keren ini Pak. Kita nonton sinetron di itu tadi loh, terutama yang Mas kontra ante tuh yang punya rumah dateng nggak marah-marah juga, pergi gitu udah. Sinetronnya kan udah sinetron. Iya. kanan aja. Udah ya. Ini anak WA, anak BBM berarti. Oh iya. Oh dulu di BBM Iya, ya. hari ini terakhir gitu ya, Iya. segera kosongkan itu ya. Terus apa yang ada di dalam hati ketika diingatkan gitu? Apa yang ada di dalam hati? Rasanya seperti apa? Iya, yang rasanya. Kita biasa lah. Biasa. Mana golek panggonan neh ngono wis. Lah Mbak Sasa pas di BBM gitu. Saya di BBM Mbak Sasa apa Mas Rio? Iya. Ya biasa. Terus gimana? aja. Kamu buat biasa saja? Ya biasa aja. Maksudnya sudah biasa begitu? Pasti pernyataan ya. Udah biasa. Saya bro, saya kan sukses tuh bro. Iya. Jadi cerita ngono niku Oh iya, masa lalu. Justru jadi inspirasi. Sekarang pertanyaan Iya. saya begini, sejak kapan mulai krosok gampang golek rezeki? Sejak kapan? Sejak anak lahir. Sejak anak lahir, anak yang Anak pertama. Itu gampangnya seperti apa?
Emangnya. Ya rezeki mulai dilancarkan, dimudahkan. Dan sebelum saat lahir itu juga sempat drop juga, jadi waktu hamil itu kita nyambi jualan. Itu naik motor VR itu jualan snack. Itu hamil ya? Iya, hamil 4 bulan, jadi saya di belakang, suami yang nyetir. Wow. Itu sempat deg-degan juga sih, ini kalau jatuh gimana? Iya, iya. Keren. Ya sebetulnya masih banyak yang perlu kita ulik Pak Ganda, cuman waktu juga Ya waktunya ya. Tapi sebelum berpisah mungkin bisa memberikan inspirasi atau ya, tips atau apa ya. Jadi kan benar-benar lengkap ya, dari kondisi yang susah, susahnya susah tenang nih mau, terus sampai sekarang sukses. Black and white ya kalau istilahnya. Ya hitam putih. Kayak Pak Jumalan dengan black and. Nah, saya nyari juga. Dengar loh. Ini black and white loh. Ya aku alah. Bro, kasih tips bagaimana menghadapi kesulitan sampai kemudian bagaimana bisa mendapatkan kesuksesan. Silakan. Tipsnya susah apapun kita tidak usah meminta bantuan ke orang lain. Maksimal kita tuh bisa ngepetik 3 hari dalam kesusahan kita, nanti setelah 3 hari itu pasti ada kemudahan-kemudahan. Loh, nggak minta bantuan ke orang lain, terus minta bantuan siapa? Cukup sama Allah aja. Cukup sama Allah saja. Luar biasa. Ada dari Mbak Anu sebagai istri, silakan. Ya mungkin pesan untuk mak ya. Ya hidupnya mungkin masih susah, tapi insya Allah nanti sukses. Ya. Kuncinya apa? Dikit. Tidak usah gengsi. Tidak ada gengsi ya. Kemudian harus disiplin keuangan. Oke. Kemudian membangun kepercayaan. Kepada siapa? Kepada suami. Kepada ya pelanggan. Pelanggan. Ya supplier. Supplier ya. Keren. Oke. Saya kira gitu para sobat kendel yang bisa kita share untuk kali ini. Jangan lupa di subscribe, like, comment video ini, share juga ya. Jangan lupa bunyikan loncengnya. Teng. Iwayu daging yang